Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah sahabat Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhahu wa ala baqiyati sahabat minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah terodi kutu berabani syahidina syaikhuna muqani jalani wa san syekh Abdul Qasim Junaidi al-Madadi wa usul riyabi amni najan wa farallahu ta'ala syabi rahmah al-maghfirah. Syaikhun lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبول. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan kita bersama untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam kegiatan rutinitas pengajian di Masjid Al-Kautsar ini. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita semuanya bisa istiqomah untuk senantiasa selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan, yang walaupun dengan sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, kalau kita dalam keadaan kondisi yang sehat, maka jangan sampai ditinggalkan untuk pengajian ini. Karena suatu perkara yang wajib apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jikalau kita tinggalkan, maka akan berdosa. Kewajiban menuntut ilmu ini untuk individu, tidak seperti menyolatkan mayit, hukumnya fardu kifayah. Jikalau sudah ada di kampung Cerewet RT 03 ini atau 01 ini mensolatkan sebagian, gugur kewajiban untuk yang lainnya. Berbeda dengan menuntut ilmu. Jelas hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin ay syar'iyyin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi umat muslim laki-laki dan umat muslim perempuan. Ay syar'iyyin, terutama adalah ilmu agama. Bahkan dilanjutkan dengan hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dan tuntutlah ilmu dari mulai buaya, dari mulai kita digendong sama ibu kita ilal lahdi sampai ke liang lahat. Bukan berarti kita udah tua, udah punya incu sampai 10, punya cucu sampai 10, tapi tidak mau menuntut ilmu. Nah, makanya wajib. Sampai Nabi memberikan gambaran, utlubul ilma walau bisin, dan carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Oh, jauh ya, sampai ke negeri Cina. Di Indonesia aja belum kejelajahi sama kita. Makanya ini luar biasa ya, di Masjid Al-Kautsar ini DKM beserta aparatnya mengadakan pengajian rutinitas. Maka dari itu jangan sampai kita lewatkan. Mudah-mudahan pengajian ini bisa menggugurkan kewajiban kita, dan mudah-mudahan ada yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bulan ini menurut bulan Hijriyah kita masuk kepada bulan Syawal, yang mana bulan Syawal adalah merupakan bulan kemenangan bagi umat Islam. Kenapa? Setelah kita menjalani rutinitas ataupun kurikulum di bulan Ramadan,
Akan tetapi kemenangan sejati bukan hanya kita merayakan hari raya, melainkan ketika kita mampu mempertahankan amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang berat. Biasa kita ketika bulan suci Ramadan setelah sholat Isya kita melaksanakan taraweh. Setelah taraweh kita melaksanakan witir. Nah, ini memang kalau sholat taraweh, sunnah taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kalau witir boleh di bulan-bulan yang lainnya selain bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kita sholat witir apa tidak? Nah, ini makanya yang sulit itu adalah mempertahankan ibadahnya. Yang luar biasa adalah ketika bulan suci Ramadan dia rajin sholat taraweh, sholat witirnya udah pasti dilanjutkan setelah jam 1/3 malam dibangunkan untuk sahur. Setelah sahur melaksanakan sholat sunnah tahajud, langsung tadarus Al-Quran sampai sebelum azan subuh, dilanjutkan dengan subuh berjamaah, baru istirahat. Tapi apakah bisa kita mempertahankan kegiatan tersebut setelah bulan Syawal? Makanya yang disebut kemenangan adalah orang yang mana kegiatan ketika di bulan suci Ramadan bisa dipertahankan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Ini biasanya kalau bulan Ramadan pasti rame. Setelah sholat taraweh banyak di setiap masjid atau musola yang membaca tadarus Al-Quran. Tapi kita bayangkan kalau di bulan Syawal ada yang seperti itu jarang sekali, ya, terhitung jari. Maka dari itu jangan pernah untuk patah semangat, ya. Maka insya Allah kajian pada kali ini yaitu kita akan membahas tentang ada 4 hal yang akan disampaikan setelah kita melepas bersama bulan suci Ramadan. Untuk apa? Ya tadi intinya untuk mempertahankan ibadah kita ketika bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, 4 hal yang tadi tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan semua ibadah ketika bulan suci Ramadan. Sampai dengan saat ini kita masih alhamdulillah bisa menghirup udara segar. Mungkin kita lihat Pak, tetangga-tetangga kita, teman kita, ataupun saudara-saudara kita, bahkan belum menginjak bulan suci Ramadan saja sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang tidak dicabut nyawanya, dia diberikan sakit sehingga dia tidak diwajibkan untuk puasa, jadi tidak menikmati yang namanya puasa Ramadan. Ya, kita alhamdulillah. Ya, makanya patut kita syukuri kita bisa melaksanakan semua rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan supaya kalian mengagungkan Allah dengan bertakbir, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur sehingga di bulan suci Ramadan yang akan datang kita diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua keluarga kita semuanya
sehat dan bisa menjalankan ibadah kembali di bulan suci Ramadan. Oh, luar biasa Pak. Kemarin banyak mungkin karena di sini sebelum taraweh ada kultum. Banyak para ustaz-ustaz, para kiai yang menjelaskan betapa luar biasanya bulan suci Ramadan. Di samping bulan yang mana diturunkannya Al-Quran, dan juga ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka patutnya lah kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bisa menjalankan sholat puasa Ramadan, kita bisa menjalankan ibadah taraweh, kita bisa merayakan Idul Fitri. Alhamdulillah. Dan harapannya pasti tadi kita bisa mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah. Ya, itu pertama kita harus bersyukur. Jelas di dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, la in syakartum, dan apabila kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka akan Allah tambah. Wala in kafartum, dan apabila kita kufur kepada Allah, inna azabila syadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Hidup memang luar biasa Pak. Apalagi kalau hidup kita masalah dunia, hidup kita di dunia ini mengharapkannya masalah dunia, ataupun melihat dunia, udah pasti yang ada di dalam hati ini adalah rasa kecewa. Naudzubillah, apalagi sampai seujun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau perkara dunia mah jangan lihat ke atas. Kalau perkara dunia lihatnya ke bawah. Oh, tetangga mal baru kemarin bulan Ramadan habis-habisan jalan-jalan, bulan Syawal udah punya mobil baru. Bulan Syawal udah bikin rumah baru. Nah, itu kan perkara dunia. Ya Allah, kira-kira kapan saya kebeli mobil? Nggak bakal kebeli mobil kalau diam aja di rumah, nggak usaha. Ya kan? Nah, itu ada perasaan di dalam diri kita, ya Allah, kok si amat kok kurang mah, kok tetangga saya mah baru kemarin puasa, baru kemarin habis jalan-jalan, kayaknya keluar duit banyak, bulan Syawal beli mobil baru. Ada rasa kecewa di dalam hati itu. Nah, itu tidak baik. Benar tidak? Iya. Makanya saya bilang tadi, kalau perkara dunia lihatnya ke bawah. Oh, alhamdulillah, tetangga beli mobil baru, mudah-mudahan nanti ketika saya butuh dipinjamkan. Alhamdulillah, gitu. Ikut bersyukur. Maka insya Allah kalau kita bersyukur, nanti Allah akan tambah nikmat yang ada pada kita. Ya Allah, alhamdulillah, walaupun saya tidak punya mobil, saya masih punya motor. Kemana-mana enggak jalan, alhamdulillah. Yang jalan pun harus tetap bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih punya kaki sehat. Kemana-mana saya bisa jalan. Harus bersyukur. Bahkan yang kakinya sakit tidak bisa berjalan pun harus bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah, saya masih bisa menghirup udara segar. Karena kalau sudah mati tidak bisa bersyukur. Nah, ini pentingnya banyak bersyukur di dalam kehidupan kita. Allah telah memberikan semuanya sesuai dengan takarannya. Apalagi masalah rezeki. Nih, masalah rezeki ini yang banyak orang kadang keliru. Padahal rezeki itu sudah diatur dan tidak akan pernah tertukar. Kalau misalkan, ya Allah, saya kerja di pabrik 8 jam kurang lebih, gaji UMR, kayaknya kalau saya tambah nih kerja saya jadi 16 jam, pindah pabrik ke pabrik yang lain, waduh, gaji saya dikali 2.
Nah itu berharapnya seperti itu. Dia laksanakan setelah pulang kerja di pabrik 1, misalnya pulang jam 3, berangkat lagi jam 5 sampai jam 11. Terus diporsir, akhirnya apa? Seminggu, 2 minggu badannya sakit. Jangankan dia untuk kerja, makan aja susah itu kalau tidak bersyukur. Dan biasakan kalau perkara dunia lihatnya ke bawah. Alhamdulillah masih punya pekerjaan. Tuh tetangga saya mah baru kemarin di PHK, dipecat, nggak dapat pesangon lagi, cuma dapat gaji 1 bulan doang. Kita alhamdulillah masih bisa bekerja, maka cintailah pekerjaan kita. Setelah kita mencintai pekerjaan kita, maka di situ ada kenikmatan, ada keikhlasan menjalankan suatu pekerjaan. Pasti Pak, ada cobaannya. Di pabrik misalnya baru tahu kemarin cerita tetangga di pabrik baru, luar biasa. Saling gesekan. Kirain saya mah cuma di di DPR aja gesek-gesekan. Ternyata di pabrik pun sama. Padahal kalau dia kerjanya bersama-sama akan lebih ringan. Biasanya yang senior nih, kalau ada yang baru, kebetulan teman kemarin cerita, dia baru masuk, udah kayak kerja Rodi Pak, disuruh-suruh sama yang pekerja lama, sama seniornya dulu aja. Nah itulah godaan bagi kita. Terus aja laksanain. Kita lihatnya, kalau kita tidak bekerja, kalau udah punya anak istri, siapa yang mau ngomongin anak istri? Udah syukuri pekerjaan kita, cintai pekerjaan kita, maka insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua adalah meminta qabulul a'mal. Apa qabulul a'mal? Adalah meminta dikabulkan seluruh ataupun diterima seluruh amal-amal amal pas ketika bulan suci Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh amal-amal kita dari bulan suci Ramadan sampai dengan saat ini yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih caranya untuk diterima? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contoh misalkan ketika sholat, ya memang kalau sekelas kita udah sholatnya aja datang ke masjid, udah alhamdulillah. Walaupun tidak datang ke masjid tapi dia melaksanakan sholat juga alhamdulillah. Yang astagfirullah adalah yang sudah tidak mau melaksanakan sholat. Tapi bagaimana caranya agar ibadah kita diterima? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Semisalkan di bab sholat. Di bab sholat ketika kita ingin sholat kita diterima, ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama dari bersucinya, dari mulai wudunya. Kita harus tahu ilmunya. Wudu itu seperti apa? Wajibnya wudu ada berapa? Ya kan? Setelah wudu sholatnya seperti apa? Bagaimana cara tumakninah? Bagaimana cara tasyahud akhir? Semuanya sudah diatur di dalam fikih. Semuanya sama. Makanya dengan adanya pengajian-pengajian seperti ini, kita membahas sedikit demi sedikit agar mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah kita termasuk sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Beda Pak. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berilmu, tidurnya orang yang berilmu dengan sholatnya orang yang tidak berilmu itu lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Padahal lagi tidur, tapi secara gambaran agama dia yang lebih baik. Kenapa? Karena tidurnya dia sebelum tidur wudu dulu, bersih dulu, setelah tidur membaca doa, dan tidur yang disunahkan oleh Nabi dia praktekkan. Tapi kalau sholat yang memang tidak punya ilmunya, ya hanya sekedar sholat. Mungkin sholatnya hatinya mau kemana-mana. Mungkin bacaannya pun tidak tahu mana yang disebut dengan
doa iftitah, mana yang disebut dengan tahiyat awal atau tahiyat akhir, dia tidak tahu karena tidak tahu ilmu. Makanya lebih baik orang yang berilmu ketika tidur dibandingkan orang yang tidak berilmu sedang sholat. Jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Insya Allah. Yang penting tidak sombong. Tawadu. Insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tenang Pak, kalau kita hidup kita pakai runtutan agama, bahkan dibahas di dalam Al-Quran itu kalau kita kaji semuanya ada. Ya, itu semuanya ada. Apalagi kalau kita bahas keadaan konflik sekarang nih, wah udah bahasanya luar biasa. Kalau kita lihat itu di dalam Al-Qur'annya pun sudah ada. Yang disebut Israel sekarang itu Bani Israel. Di dalam Al-Quran pun dibahas. Makanya tinggal tunggu aja. Kalau sudah seluruh negara-negara Islam bersatu, mungkin pada waktu itu tidak akan lama akan terjadinya kiamat. Banyak sekali beberapa ciri tanda-tanda kiamat. Yang sangat luar biasa adalah ciri-cirinya di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yaitu tanda-tanda kiamat adalah ketika orang yang mau bersedekah tapi udah nggak mau ada yang menerima. Jadi pada waktu itu semua orang tuh pengen bersedekah semua, tapi orang udah nggak mau yang menerima. Jadi orang semuanya pengen bersedekah, tapi yang mau disedekahinnya udah nggak ada. Semua orang pengen bersedekah. Nah itu banyak ciri-ciri itu banyak sekali. Salah satunya itu. Ya, itu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak baca istighfar. Astagfirullah al-azim. Kenapa? Karena pastinya di seluruh kegiatan atau ibadah kita dari mulai awal Ramadan sampai dengan saat ini ada berbagai kekurangan. Banyak banget. Walaupun kata hadisnya ketika bulan suci Ramadan setan-setan itu dibelenggu, tapi nyatanya di pasar ketika bulan puasa banyak yang tidak puasa, dan orang itu biasa saja yang ngerokok mengerokok. Saya ingat kemarin ketika beli daging pengen tahu di pasar, ya Allah, itu hampir mungkin 40% katanya orang laki-laki. Ya bulan puasa udah kayak biasa aja Pak, ngerokok, yang makan, yang warteg pun buka, bahkan wartegnya pun sudah tidak punya malu. Kenapa? Tidak ditutup pakai gorden, udah langsung belak-belakan. Subhanallah, itu udah kayak nggak bulan puasa di sana. Ya itu. Padahal belum tentu si orang tersebut bulan puasa yang akan datang dia masih ada. Kesempatan dia belum tentu dia akan masih ada umurnya nanti bulan Ramadan yang akan datang. Subhanallah. Kelihatannya dilihatnya pasti orang Islam itu Pak. Karena kita secara fisik kan tahu kalau orang-orang non muslim kan, padahal orang Islam pun subhanallah merokok kepus saja, minum kopi itu ya siang-siang Pak, jam 10-an, setengah 11 lah, ya Allah. Itu bukan 1-2, hampir rata-rata. Ya Allah, ya itulah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang tersebut ya. Nah itu. Yang ketiga yaitu kita dengan memperbanyak baca istighfar. Walaupun semaksimal ibadah kita di bulan suci Ramadan, seikhlas mungkin di bulan suci Ramadan, tapi tentunya di situ ada kekurangan. Tentunya di dalam itu kita ada kesalahan. Makanya setelah Idul Fitri biasanya bermaaf-maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apalagi sama anak istri. Takutnya kita ngebentak istri kita, takutnya kita memarahi istri kita. Nah, itu di situ kita saling bermaaf-maafan. Dengan apa? Dengan kita senantiasa memperbanyak baca
istighfar. Astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah na khotoya, astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah khotoya. Banyakin sholawat membaca istighfar. Karena dari Abdullah bin Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa orang yang melazimkan, barang siapa orang yang membiasakan memperbanyak membaca istighfar. Ini jelas nih, Nabi aja yang sudah dijamin masuk surga, karena setiap Nabi itu maksum, terpelihara dari salah dan dosa. Dia sehari tidak kurang dari 70 kali istighfar. Nah kita jaminan belum ada. Sombong amat kayaknya kalau tidak membaca istighfar kurang lebih 70 kali. Boleh Pak di jalan, mau berangkat kerja, sebelum tidur baca istighfar. Dibiasakan. Makanya kata orang dulu mah nih, kata kolot baheula, kalau anak sebelum tidur tidak membaca ayat kursi, falak, binas, kalau kemudian sholawat, kadang tidurnya sudah diketup sama erep-erep. Ada yang pernah Pak di erep-erep ada? Sering. Nah itu. Nah yang sampai saya pernah merasakan Pak. Saya sempat nanya ke guru saya ketika pesantren di Al Amin Kresek. Saya sering dulu di Kobong nanya ke senior-senior, memang kamu pernah sering, kok bisa kayak gitu? Satu, sebelum tidurnya tidak pernah bebersih, minimal mau wudhu dulu sebelum cuci kaki, apalagi habis main di luar, takutnya nginjek apa ngituan apa kan, namanya lagi di luar kan itu. Nah itu tadi jangan sampai ditinggalkan membaca Alhamdulillah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan membaca sholawat. Insya Allah Pak tidurnya nggak bakal diurep-urep. Itu kalau diurep-urep enak banget Pak. Kadang kita paksain makin kencang aja kan. Saya pernah soalnya merasakan dulu ketika pesantren. Setelah dan juga urep-urep itu datang ketika kita kondisi tidurnya itu lagi lelah banget, nggak keburu ngapa-ngapain, langsung blek tidur. Nah itu biasanya kena urep Pak. Apalagi tidurnya asal tidur, tiba-tiba di tengah bukan di tempat tidur, kalau di kamar tengah kan, belum kerja karena saking capeknya blok aja tidur, itu biasanya naruh kondisi capek. Makanya usahakan sebelum tidur itu bebersih dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah nggak bakal kena. Ya itu tadi. Makanya wajar juga. Tapi kadang ada yang nanya, orang yang kesurupan kadang dibacain ayat kursi dan ngikutin ayat kursi. Karena jangan salah Pak, jin itu memang terbagi menjadi dua, ada jin kafir, ada jin Islam. Nah itu memang perkara seperti itu antara percaya dan tidak percaya, harus percaya. Memang yang gaib itu ada yang memang ada ilmunya, tidak sembarangan. Saya pernah juga dulu ada yang kesurupan
Saya bacain ajan, dia juga ikut ajan. Ayat kursi, dia ikut ayat kursi, malah ketawa-ketawa. Atasnya sialan nih setan ya. Harus diapain? Nanya yang ahlinya. Oh, dia tahu ada bacaan khusus nih Pak. Entah itu tetap ayat-ayat Al-Quran dan ada caranya. Ya tidak sembarangan memang. Ada yang dipencet jempolnya tuh, diapain kali kan sambil dibacakan ayat apa gitu khusus. Bahkan orang yang seperti itu ada puasanya juga. Dipuasain biar apa? Biar pas kali doanya kena seperti itu. Bahkan kalau yang sudah bahasa seniornya udah benar-benar ngelotok ilmu untuk seperti itunya, orang yang kesurupan dia baru nyampe pintu aja udah nggak kesurupan lagi. Gitu. Memang ada ilmunya Pak. Semua hal itu kalau memang ada ilmunya akan pasti mudah itu. Maka luar biasa. Di yang ketiga ini kita harus memperbanyak, membiasakan membaca istighfar kurang lebih sehari 70 kali. Yang singkat aja astagfirullah. Mau balik sholawatan kayak tadi, silakan. Ada sayyidul istighfar lebih bagus lagi. Jelas tadi dari Abdullah bin Abbas, ja'alallahu man lazimal istighfar, barang siapa orang yang membiasakan memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Apa yang pertama nih keutamaan orang yang membaca istighfar? Yang pertama apa? Barang siapa orang yang membiasakan memperbanyak baca istighfar, maka niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan. Min kulli dhikin makhraja. Pasti Pak. Makanya kalau lagi kuat pusing, aduh ini gimana, baca istighfar. Insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Itu ini dari Nabi Pak, bukan saya ngomong ya. Dari Abdullah bin Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memperbanyak baca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar ketika kesusahan. Kalau ada yang kira sulit hal apapun itu, baca istighfar. Ya, insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Yang kedua, wa min kulli hamin faraja. Apa? Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan. Wah, luar biasa nih istighfar. Cuma baca istighfar, Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan. Asana sarusut amat ya rezeki, berarti kurang baca istighfar. Ayo di mana aja baca istighfar. Ya, diperbanyak. Dan yang luar biasa yang ketiga, keutamaan orang yang memperbanyak baca istighfar yang ketiga adalah warizquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kayak tetangga itu mah luar biasa. Mungkin benar nih hadis ini. Tetangga saya Pak tukang ojek, ini menyata, bukan cerita hoax. Tetangga di sana di Talaga, dia tukang ojek awalnya nggak rajin ke mesin. Itu nggak tahu tiba-tiba orang itu rajin ke mesin. Perkiraan 2 tahun 3 tahunan dia tuh rajin lah pokoknya ke mesin. Bahkan sampai bisa aja. Mungkin benar-benar kali ya orang yang tadinya biasa aja ke ibadah, tiba-tiba rajin ke masjid, sholat tepat 5 waktu, tukang ojek doang. Itu selang tahun keempatnya, itu dia dapat rezeki nomplok Pak. Ya, kita tidak tahu ya, mungkin benar-benar luar biasanya hadis ini. Tanah yang dia punya, tanah warisannya, bukan dia beli tanah, dapat warisan dari orang tuanya. Kebetulan udah dibagi-bagi, dan tanah yang dia punya itu dapat oleh tower listrik itu Pak. Nah itu alhamdulillah, ternyata gede banget dapatnya. Sampai dia setelah udah ACC sampai kaya, bahkan per 10 tahun katanya. Itu sampai di ACC sampai bikin rumah Pak. Yang tadinya rumahnya kayak kontrakan, ketika dia dapat rezeki langsung bangun rumah. Alhamdulillah. Itu memang orang itu sebelumnya nggak pernah ke masjid. Ngojek biasalah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke, padahal rumahnya sama nih, tidak jauh dari masjid. Dan alhamdulillah setelah dia rajin ke masjid, yaitu kalau kita benar-benar yakin Pak. Kalau kita hanya bahasanya ya udahlah istighfar gitu, nggak pernah nggak diyakinin, ya mungkin kita nggak akan merasakan.
Makanya ada pahala yang langsung Allah balas di dunia, ada yang nanti diperuntukkan untuk di akhirat. Yang jelas mah adalah sedekah. Kalau sedekah banyak yang langsung Allah memberikan di alam dunia ini. Itu ya, insya Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tadi istiqomah menjaga ketaatan. Tadi yang kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan yang kita laksanakan juga di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang khususnya yang hadir di sini, seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyakin baca istighfar, yakin kepada diri ini dan yakin kepada Allah bahwa jelas orang yang memperbanyak baca istighfar akan dilapangkan, akan dimudahkan, bahkan akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan nanti menjadi golongan yang bersama-sama bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam